Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muhajiru man hajjara man nahallahu anhu. Hijrah bagi umatku adalah orang-orang yang sanggup meninggalkan larangan-larangan Allah. Bapak Ibu, keluarga besar IPHI Kecamatan Masaran ingkang estu kula hormati, kalangkung para pengurus ingkang estu kita sakala hormati, lan insyaallah sedayanipun tansah pikantuk kamulyan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sareng-sareng wonten ing kalenggan sonten punika kita ngaturaken raos puji dalah syukur tentu wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit kathah nikmat rahmat kemiranipun ingkang sampun kita tampi kalian keluarga. Mila kita syukur kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat sesalam sareng-sareng mugi kita aturaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan mugi kita dening Allah dipun gampilaken nyonto nuladani panggesanganipun Kanjeng Nabi kanthi gesang cara Islam ngantos tilar donya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedaya nggih. Alhamdulillah kami mengucapkan selamat Bapak-bapak yang menjadi ketua IPHI di tingkat desa yang hari ini telah mendapatkan SK pahala yang luar biasa karena berjuang untuk menghantarkan Bapak Ibu haji hajah di tingkat desa untuk menjadi haji hajah yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Terus kalian sekarang sudah jam 2:30. Jam 2:30 rencana kula badhe matur setunggal jam langkung rencana kula. Ning niki pun 2:30 kirang 3 menit. Kula jam 1:30 pun budal ke Simo Boyolali. Niki ndek wau pun keng Baki, kula jam 12 masih di Baki terus ngebut 12 mriki. Ibu bapak sekalian ingkang kula hormati, kesempatan ingkang saya punika kula badhe seru-seru ajak-ajak datang panjenengan terkait dengan saudara-saudara kita yang mengaku menjadi orang Islam tetapi belum mau hidup dengan cara Islam. Ternyata jumlahnya juga masih banyak, Pak. Walaupun kita pantas bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang tahun-tahun sekarang ini sudah banyak sekali orang-orang Islam yang mau hidup dengan cara Islam. Alhamdulillah. Mengapa kita harus memperhatikan saudara kita yang sudah mengaku Islam tapi belum mau hidup dengan cara Islam? Karena siapa lagi yang menggagas mereka kalau bukan kita. Mila kula seru-seru aja-aja dateng panjenengan mangke kula suwun tangga kanca keluarga ingkang ngakeni dados piyantun Islam ning dereng kersa gesang kanthi cara Islam gethok tular. Pripun supados keenggal kersa gesang kanthi cara Islam. Mengapa masih banyak orang Islam yang belum mau hidup dengan cara Islam? Mengapa masih banyak orang-orang Islam yang belum mau hidup dengan cara Islam, apalagi sampai tingkat bangga?
Bisa jadi dikarenakan 4 hal Bapak Ibu. Pertama, mereka belum tahu agama Islam itu apa. Bisa jadi mereka belum tahu agama Islam itu milik siapa. Bisa jadi mereka belum tahu agama Islam itu untuk siapa. Bisa jadi mereka belum tahu agama Islam itu menjadikan manusia seperti apa. Nah, sekawan perkawis punika badhe kula jlentrehake ning biasanipun durasipun kalih jam nika. Karena yang nomor 1 sudah memakan waktu 1 jam sendiri. Karena yang nomor 1 ini yang mungkin ya pengertian butuh penjelasan yang detail. Yang pertama sekalian, mengapa masih banyak orang-orang Islam yang belum mau hidup dengan cara Islam, walaupun orang banyak mengatakan zaman sekarang sudah maju, zaman sekarang sudah canggih, zaman sekarang sudah modern. Tetapi masih banyak orang Islam yang belum mau hidup dengan cara Islam. Contoh, orang mengatakan sekarang maju, canggih, modern, Pak. Zaman biyen niku nyun ngapunten jenengan kali kula nek dahar bab panganan niku ora paling ganyong, uwi, bili, garut, bung ngoten ta nggih. Saiki nyebut panganan pun kangelan. Piyantun kagungan kersa zaman semanten nek nganten temu gamelane ya gur swara 3. Ning nong ning gung pun mboten ten liyane. Sakniki pun walah macam-macam. Belum transportasi. Transportasi zaman semanten paling cepat nggih serandal. Mlaku. Sekarang luar biasa. Belum komunikasi. Zaman biyen nek pengen ngertos kabari putra ten pundi ngoten walah ngirim surat tekone kapan, balike nampa kabar kapan. Saiki dengan HP ini Pak Bu, langsung nyawang putune ning Kalimantan saged. Karena majunya. Nah, zaman yang sudah maju, zaman yang sudah canggih, zaman yang sudah modern, mengapa masih banyak orang-orang Islam yang belum mau hidup dengan cara Islam? Padahal Islam ini modern. Islam ini maju, Islam ini canggih. Betul. Agama Islam ini agama yang sudah maju sejak dulu, sudah canggih sejak dulu, sudah modern sejak dulu. Bukan hanya sekarang. Mila ingkang pindah bisa jadi karena mereka belum tahu Pak Bu, agama Islam itu apa. Nah, yang pertama ini kita bahas Pak sekalian. Agama Islam itu adalah syariat, ajaran, hukum Allah atas manusia. Jadi ampun dikira dede hukum, dede ajaran, dede syariat. Agama Islam itu hukum, ajaran, syariat Allah atas manusia. Artinya punya dampak, artinya punya akibat, artinya punya hukuman. Masih banyak orang-orang Islam yang barangkali menganggap agama ini apa ya Pak? Nggak ada hukuman, nggak ada dampak, nggak ada akibat. Gimana? Karena apa? Karena memang tidak langsung diterima dampak dan akibat daripada hukuman agama itu. Masalahipun itu. Nah, menawi kula pareng caos contoh logika Pak. Agama itu bisa dimasukkan pada logika aturan, hukum, undang-undang, tata tertib. Artinya apa? Ada dampaknya, ada akibatnya, ada hukumannya kalau tidak dilaksanakan. Setunggal contoh mawon Pak Bu. Kalau sekolah itu ngatur murid dengan membuat tata tertib. Kalau perusahaan ngatur karyawan dengan membuat peraturan. Kalau negara mengatur rakyat dengan membuat undang-undang. Kalau Allah mengatur manusia dengan agama. Nah, rikala dampak akibat hukuman itu terjadi Pak Bu, memang berbeda. Nek murid
ora manut tata tertib tokke, nek karyawan ora manut peraturan pecat, nek rakyat ora manut undang-undang kunjara. Nggih mboten? Ning nek agama menungso ora manut agama neraka. Ning do ora teko kono, Pak. Mboten teko mriku. Makanya banyak murid lebih taat kepada tata tertib daripada agama, banyak karyawan lebih taat pada peraturan perusahaan daripada agama, banyak rakyat lebih taat pada undang-undang negara daripada agama. Karena apa? Dampak akibat hukuman agama tidak langsung dirasakan, tidak langsung diterima. Semari temriku niku. Karena apa? Karena agama dituntut keyakinan, Pak. Karena dampak hukuman akibat agama itu masih besok di akhirat. Tetapi lain dengan tata tertib sekolah, peraturan perusahaan, undang-undang negara itu tidak butuh keyakinan, betul saya diyakini. Karena apa? Langsung dirasakan, langsung diterima. Ning umpama, Pak Bu, hukuman agama, akibat agama, dampak agama langsung diterima, neraka suwung, Pak, ora ana isine. Betul enggak? Neraka suwung ora ana isine. Itulah bedanya tata tertib, peraturan, undang-undang dan agama. Ini harus dijelaskan kepada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita. Karena sampai sekarang ini masih banyak orang-orang kita yang beragama Islam nganggap agama ki ora enek dampake, agama ki ora enek hukumane, agama ki ora enek akibate, sehingga santai dengan agama. Nek umpama agama ki nggawa hukuman langsung, Pak, welalah wis. Sapa ora poso wuta ngono lho, poso kabeh, Pak. Sapa ora salat kira-kira apa dampake? Stroke ngono lah salat kabeh, Pak. Nah niku. Sapa ora iso maca Quran, pekok ngono lah, akeh wong pekok kira-kira donya. Utawa bisu. Ternyata tidak, Pak Bu. Mula kadang-kadang menjadikan kita apa ya, goyah. Wong sing salat karo sing sak salate sok malah beda, Pak. Sing salat malah rezekine gampang, sing ora salat malah seret tok. Ora kemeropok pripun. Sesuk melu ra salat sisan dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau kita melihat perbandingan, Pak, niki lagi bandingke tata tertib, peraturan, undang-undang dengan agama. Jauh, Pak. Nek tata tertib, peraturan perusahaan, undang-undang negara itu buatan manusia. Artinya apa? Mengalami revisi, mengalami perubahan, mengalami apa, Pak? Ya, pembaharuan. Maka ketika sekolah mau membuat tata tertib, perusahaan membuat peraturan, negara membuat undang-undang, masih dibutuhkan studi banding, masih membutuhkan kunjungan. Untuk apa? Menuju kesempurnaan. Walaupun sampai manusianya mati, tidak akan menuju kesempurnaan. Mula tata tertib owah terus, Pak. Peraturan perusahaan ya owah terus, undang-undang negara ya owah terus, karena itu produk manusia, maka akan menyesuaikan perkembangan pola pikir manusia. Mengapa tata tertib sekolah harus mengacu kepada agama, peraturan perusahaan harus mengacu agama, undang-undang negara harus mengacu kepada agama? Karena kalau Allah tidak mencipta manusia, maka tidak akan ada tata tertib. Kalau Allah tidak mencipta manusia, maka tidak akan ada peraturan perusahaan. Kalau Allah tidak mencipta manusia, maka tidak akan ada rakyat. Betul? Betul? Adanya tata tertib karena adanya murid, adanya peraturan perusahaan karena ada karyawan, adanya undang-undang negara karena ada rakyat. Tidak akan ada negara di dunia kalau Allah tidak mencipta manusia. Tidak akan ada perusahaan di dunia kalau Allah tidak mencipta manusia. Tidak akan ada sekolahan kalau Allah tidak mencipta manusia. Makanya harus digeret sampai kepada tingkat agama yang terakhir, jangan berhenti.
Alhamdulillahirabbil alamin, negara kita ini undang-undangnya mengarah kepada agama. Betul nggak? Betul nggak? Satu, dasar negara kita apa? Pancasila. Pancasila itu sila pertama sampai kelima semuanya mengacu kepada agama, Pak. Mengapa dasar negara kita Pancasila mengarah kepada agama? Karena 5 sila itu dirumuskan oleh 9 orang, yang 8 orang adalah orang-orang Islam yang sudah beriman, sudah hidup dengan cara Al-Quran dan Al-Hadis. Maka 5 sila tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak menyebut Tuhan, Pak, ketuhanan. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak menyebut manusia, kemanusiaan. 3, persatuan Indonesia. Tidak menyebut satu, Pak, persatuan. Betul? 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Tidak menyebut rakyat, Pak. Tidak menyebut wakil, Pak. Kerakyatan. Betul? Yang kelima, keadilan. Tidak cuma adil, keadilan artinya itu menyeluruh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masya Allah. Termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya ada kalimat agama, Pak. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia merdeka. Satu-satunya negara di dunia, Indonesia ini menjadi meri loh, Pak, negara-negara lain di dunia. Satu-satunya negara di dunia yang merdeka dengan pernyataan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, hanya Indonesia. Luar biasa. Makanya mohon maaf sekalian, sebenarnya kalau jadi rakyat Indonesia kok sampai besok di akhirat masuk neraka, salah besar itu, Pak. Salah besar. Seharusnya rakyat Indonesia itu kalau meninggal dunia mendapatkan kemuliaan surga, karena undang-undangnya sudah mengarah rakyat hidup dengan cara agama. Dulu waktu tahun 90-an, Pak, saya masih muda, ceramah di Kediri kalau nggak salah. Turun mimbar langsung dicegat 2 orang ganteng-ganteng, gagah-gagah gede dhuwur gitu. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Yai, mau nanya. Saya udah batin, Pak. Nek kata-kata mohon izin, wilupute polisi tentara. Nek cangaret orang nggo mohon izin, pokoknya buabati ngono wae pokoke. Apa pertanyaannya? Pak Yai setuju nggak Indonesia ini dikatakan negara agama? Saya jawab, saya nggak akan pernah setuju loh. Mengapa Pak Yai nggak setuju kalau Indonesia dikatakan negara agama? Kan rakyatnya semuanya wajib beragama. Betul, negara kita mewajibkan rakyat beragama. Tetapi Indonesia bukan negara agama dan bukan negara dari salah satu agama yang ada. Namun Indonesia adalah negara yang melayani rakyatnya hidup mengamalkan agama. Apapun agama rakyatnya. Masya Allah. Akhirnya 2 orang itu apa-apa, satu mengambil dompet, langsung mengeluarkan, mohon izin anggota polsek. Tak kira ngetok amplop, kartu anggota, berarti intel dia. Intel ingin tahu saya yang sebenarnya terhadap negara. Artinya apa, Pak Bu? Negara Indonesia ini mendukung rakyatnya untuk hidup dengan cara agama. Agar apa? Agar kapan mati masuk surga. Masya Allah, luar biasa. Nah, ibu sekalian yang saya hormati, kami berikan contoh perbedaan yang terakhir mungkin, Pak, antara tata tertib, peraturan perusahaan, undang-undang negara dengan agama. Terkait dengan pemberian, terkait dengan pelayanan, adil mana kira-kira? Agama dengan tata sekolah, agama dengan peraturan perusahaan, agama dengan undang-undang negara, adil mana? Adil agama, Pak. Murid manut tata tertib sekolah, orang itu apa-apa loh. Murid orang manut toke. Karyawan sing manut peraturan perusahaan, yo ora entuk apa-apa. Sing ra manut pecat. Betul?
Rakyat sing manut undang-undang negara ya ora entuk apa-apa, sing ra manut punjara. Betul? Agama gimana, Pak? Sempurna, Pak. Manut entuk swarga, ora manut azab neraka, entuk kabeh, Pak. Dilayani semuanya, Pak. Awake iki manut undang-undang negara ora entuk apa-apa, sing ra manut malah entuk apa-apa lho. Entuk kamar, ya ra. Entuk pelayanan keamanan 24 jam selama di LP, entuk pelayanan pendidikan, entuk pelayanan konsumsi, entuk pelayanan kesehatan, entuk seragam lho, tahanan. Mula nek pengen entuk apa-apa malah aja taat undang-undang. Nek pengen entuk apa dalam konteks pelayanan di penjara. Agama adil, Pak. Manut digagas entuk swarga, ora manut azab neraka. Setuju? Nyuwun ngapunten Pak Bu, enek wong sing ora trima sosok. Lah ngopo ora urip cara agama kok diadab ning neraka? Ngopo ora urip cara Islam kok diadab ning neraka? Jawabanipun, kowe wis gelem nampa apa-apa, wis mbok nggo apa-apa tanpa enek tarian pira-pira, ning kowe ora manut aturane sing kuwasa, mula diadab ning neraka. Jenengan kali kula wis bacut napa-apa to, Pak? Wis do dienggo apa-apa to? Ora nek tarian apa-apa to? Oh. Kae mripat wis nggo nyawang apa-apa. Coba umpama ora enek apa-apa, arep nyawang apa? Kae kuping wis nggo ngrungokke swara apa-apa. Umpama ora enek swara apa-apa, arep nggo ngrungokke apa? Kayak akal wis go mikir pirang-pirang perkara, umpama ora enek perkara arep mikir apa? Kayak untu wis go nyokoti apa-apa, coba umpama ora enek apa-apa arep nyokot apa? Kayak irung wis go ngambungi apa-apa, umpama ora enek apa-apa arep ngambung apa? Kayak gulu wis go ngoloni apa-apa, umpama ora enek apa-apa arep ngolu apa? Kayak tangan wis go nyekeli apa-apa, umpama ora enek apa-apa nyekel apa? Kayak bokong wis go nglungguhi apa-apa, umpama ora enek apa-apa lungguh apa? Durung barang sitok kuwi. Wis do dienggo apa kuwi? Umpama ora enek kuwi ora ngopo? Leres? Lain dengan negara, Pak, jauh. Jenengan yang ngapunten, Pak, karo negara itu apa? Muni apa-apa ngono ya. Karo negara itu apa to, Pak? Sing gratis lho, Pak. Awake karo negara sing gratisan gur KTP. So nek kula dadi presiden, KTP gratis, SIM gratis. Lah SIM gur ganti angka wae bayar kok coba. Jek iso nyopir lho, wonge jek mentolo lho, gur ganti angka tahun tok bayar kok coba. So nek kula dadi presiden gratis. Loh, ampun guyu to. Ya kula tutuk kirin, penting niki. Jenengan kali negara itu napa sing gratisan KTP, Pak. SIM bayar. Pajak welelah, apa to sing ora bayar? Lemah pajak di TDW, omah pajak, motor pajak, sawah pajak, listrik pajak, bayar dhewe lho, Pak. Tuku solar, bensin, lengo pet, lengo barko, solar di TDW. Coba, gawe omah ya ragat di TDW. Lemah, semen, wedi, herbal, boto, gendeng, kayu, kaca, keramik, seng, nganti tekone bajaringan, cat, bayar dhewe lho. Patok, lambi, sepatu, kaos, kacamata, topi tuku dhewe lho. Brambang, bawang, ebi, mrica, tumbar, roiko, miri tuku dhewe lho, Pak. Lemari, meja, kursi, amben, kloso, dandang sabuk, panci, lemper, erok-erok, susu, ulek-ulek tuku dhewe lho, Pak. Ya mboten? Apa-apa wis tuku dhewe, gara-gara mboten manut undang-undang negara, cekel leboke kunjara. Niki nggo logika lho, Pak. Apa-apa wis tuku didite dhewe,
gara-gara ora manut undang-undang negara cekel lebokke kunjara. Apa meneh karo Gusti Allah karo agama? Wis nampa apa-apa, wis dienggo apa-apa tanpa mbayar pira-pira, ora manut agama, kepleke neraka, wis sak pase. Lah ada sing turu lho masalah iki. Tak rewangi ngantuk tak ampet-ampet kok malah kono turu. Kula wae ngantuk tak rewangi mangap-mangap ben ra ngantuk kok malah turu. Nggih betul. Ini penting Pak Bu. Ini perlu. Maka kemarin ada saya habis ceramah SMA Plupuh, SMA 1 ya, yang baru itu. Sama Pondok Tahfidz Quran yang di Plupuh sana. Saya ceramai materi ini, keluar langsung nanya, Pak, mbok kapan-kapan ten kampung kula kali keluarga kula mang kandhani ngoten niku. Ten kampung kula kali keluar sing penting keluarga kula undange mang kandhani ngoten niku. Keluarga kula do nyepeleke agama kok. Nek ning undang-undang ning do taate ra umum. Aturan RT taate ra umum, agama pledhingi tok. Apa rumangsane ora bakal mati gitu. Sampai metui saya seperti itu. Karena apa? Karena gregete itu Pak, gregetnya, dan dia belum pernah mendengarkan penjelasan seperti itu. Makanya anak-anak sekolah perlu tahu ini Pak Bu. Maka anak-anak yang kemah di Bumi Perkemahan Alamin, yang Bapak Ibu sudah sering ke sana, itu kalau minta materi saya tak kasih materi itu dalam rangka apa? Materi bela negara, bela negara, kepemimpinan, berorganisasi, metode dakwah sampai akidah. Agama ini kami jelaskan biar tahu mereka. Mereka belum tahu agama itu apa Pak. Nah, agama adalah hukum syariat ajaran Allah atas manusia. Maka punya dampak, punya akibat. Mula cara gampangane, nek murid ora manut tata tertib ditokke, nek karyawan ora manut peraturan dipecat, nek rakyat ora manut undang-undang dikunjara, nek menungso ora manut agama diazab neraka. Yang jadi pertanyaan Pak Bu, mengapa perilaku agama di dunia balasannya masih besok di akhirat? Mengapa perilaku agama di dunia balasannya masih di akhirat? Kami jawab, karena manusia dicipta oleh Allah dari dua alam. Satu, alam akhirat gaib berupa nyawa. Dua, alam dunia nyata berupa raga. Dikatakan manusia ketika masih bergabungnya yang gaib nyawa dengan yang nyata raga. Makanya mohon maaf, seluruh manusia dunia konsep Allah tidak ada yang tidak meninggal dunia. Inilah bukti kalau manusia itu dalam kekuasaan Allah. Mengapa semua manusia dalam kekuasaan Allah? Karena memang semua manusia yang mencipta Allah. Maka seharusnya Pak, pemimpin negara jangan sombong kepada Allah, pemimpin perusahaan jangan sombong kepada Allah, kepala sekolah jangan sombong kepada Allah, apalagi ketua partai lebih jangan sombong kepada Allah. Karena kalau Allah tidak mencipta manusia, nggak akan ada jadi pemimpin negara. Kalau Allah nggak mencipta manusia, nggak akan jadi ketua partai. Kalau Allah nggak mencipta manusia, nggak akan menjadi direktur perusahaan. Kalau tidak Allah tidak mencipta manusia, nggak akan ada kepala sekolah. Jangan sombong dengan Allah. Nah, makanya mohon maaf, seluruh manusia nanti ketika meninggal dunia kemana? Kembalinya kepada Allah. Siapa yang bilang? Allah sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka semua manusia akan mengalami kematian. Nah, pertanyaannya Pak, kalau ada orang yang mati antara yang gaib nyawa dengan yang nyata raga, yang mati yang mana Pak? Sing sedo ragane napa nyawane? Raga Pak. Mengapa raga yang meninggal dunia? Raga berasal dari bumi, dari apa? Dari dunia, maka kembalinya hanya di dunia. Nyawa datangnya dari Allah, dari akhirat, maka kembalinya ke akhirat. Maka seluruh nyawa-nyawa itu besok akan kembali kepada Allah untuk dijadikan pertanggungjawaban dalam kehidupan selama di dunia. Maka saya katakan Pak,
Di dunia ini tidak akan ada keadilan, adanya kantor pengadilan. Di akhirat tidak akan ada kantor pengadilan, adanya keadilan. Di dunia terjadi salah tembak, salah tangkap, salah sasaran, tapi di akhirat tidak akan terjadi salah tembak, salah tangkap, dan salah sasaran. Karena apa? Ketika manusia Allah cipta di dunia, Allah sudah kasih satu yang namanya nyawa sebagai perekam perilaku dalam kehidupan selama di dunia. Nyawa niki Pak Bu, nyawa ini Pak tidak berfungsi pengaruh pada perilaku manusia, tidak berfungsi pengaruh pada pola pikir manusia, tetapi nyawa berfungsi merekam pola pikir manusia dan merekam perilaku manusia. Mula sadurunge wong donya pinter iso gawe CCTV ndi ora nek. Sadurunge wong donya pinter gawe CCTV, Allah sudah membuat segala sisi tanpa TV. Nyawa ngopo orang nganggo TV? Soalnya dia nganggo TV, engko TV-ne dirusak, rekamannya melu rusak. Masya Allah. Makanya mohon maaf sekalian, ketika raga ini ke masjid, ke majelis taklim atau ke gedung IPAI, nyawanya ikut nggak? Ikut Pak. Ngopo tugasnya? Ngerekam sing mbok pikir apa, ngerekam sing mbok lakoni apa. Ketika raga ini masuk kamar mandi, nyawanya masuk kamar mandi nggak? Masuk. Ngerekam sing mbok pikir apa, ngerekam sing mbok lakoni apa. Ojo dikira wong ning kamar mandi ora mikir. Mikir maling ini jero kamar mandi mikir. Engko bar kok kene nek nyolong nggone sapa ya? Penake jam pira? Numpak kendaraan apa? Gawa kanca pira? Alat sing digawa apa? Nek konangan metune ngendi? Mikir sik. Sudah kerekam itu. Masya Allah. Makanya mohon maaf, besok di akhirat tidak terjadi salah tangkap, salah tembak, salah sasaran. Karena apa? Satu raga oleh Allah dikasih satu nyawa. Man amila shalikan fali nafsihi wa man asaa fa'alaiha tsumma ila rabbikum turjaun. Sing sapa tumindak becik rekamane becik, sapa tumindak Allah rekamane Allah. Sangka rakyat teko presiden satu nyawa, satu raga, satu nyawa. Ojo dikira nek presiden, raja, perdana menteri ora dikei rekaman. Semuanya dikasih rekaman, Pak. Betul? Pun kula kinten cekap semanten untuk penjelasan terkait dengan agama. Namun masih ada yang lebih penting sekalian, pun jam 3 nih. Yang lebih penting lagi, makanya ibu sekalian, bagaimana supaya keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita taat dengan agama? Ya anak-anak kita harus dikasih ilmu agama Pak, biar tahu, kan agama ini ada hukumnya. Maka sampai ada tingkatan, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, sampai ada haram, ada halal, ada apa namanya hak, ada yang batil. Lebih terinci lagi Pak Bu. Kalau undang-undang negara, kalau peraturan perusahaan, kalau tata sekolah hanya berbicara sekup wilayah khusus, betul nggak? Tetapi kalau agama Pak, yang dibicarakan tidak hanya cukup wilayah khusus, dunia sampai dengan akhirat, seluruh perilaku manusia. Tidak hanya ketika dalam perusahaan, tidak hanya ketika di sekolahan, tidak hanya ketika di negara, dalam konsep kehidupan dunia, agama senantiasa berbicara. Yang tidak kalah pentingnya Pak, undang-undang itu sekalian ada yang punya, tata tertib ada yang punya, sampai peraturan perusahaan ada yang punya. Nah, yang ketiga, banyak orang Islam yang menganggap bahwa agama ini nggak ada yang punya, maka mereka santai. Oh nggak bisa Pak, agama Islam ini ada yang punya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bilang kalau Islam itu milik Allah? Allah sendiri. Inna dina indallah Islam. Agama yang Allah cipta, agama yang Allah turunkan, agama yang Allah konsep adalah Islam. Artinya agama ini ada yang punya Pak Bu. Kalau agama ini ada yang punya, berarti agama ada yang menjalankan, ada yang memberi sanksi. Betul? Jangan dikira nggak ada yang menjalankan.
Termasuk undang-undang negara, itu ada yang punya. Siapa? Negara. Siapa yang menjalankan? Negara, dengan menugaskan kepolisian. Ada sanksi dengan penjara. Peraturan perusahaan itu milik perusahaan. Siapa yang menjalankan? Ya perusahaan. Oke lah, melalui seksi apa, atau mungkin melalui security, atau mungkin melalui kasih. Demikian juga tata sekolah, itu milik sekolahan. Yang menjalankan sekolahan boleh jadi melalui guru BP, melalui wali kelas. Agama pun demikian, Pak. Islam itu adalah milik Allah. Maka Allah lah yang punya hak menjalankan agama Islam. Melalui siapa? Para malaikat-malaikatnya. Sempurna Pak Islam ini. Bapak Ibu bisa bayangkan perilaku mana yang tidak ada pengawas. Perbuatan manusia yang seperti apa, di mana, kapan waktunya yang tidak ada pengawasnya. Ada semua, Pak. Maka dalam konsep perilaku Allah menugaskan malaikat siapa, Pak? Raqib Atid. Jadi perilaku manusia itu sudah ada petugasnya yang mengawasi, yang menilai. Agar apa? Agar tidak terjadi kesalahpahaman. Siapa yang berbuat kebaikan dalam rangka mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan Allah, ada malaikat yang mencatat. Siapa yang meninggalkan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, ada malaikat yang mencatat. Ada pengawasannya dan ada pengadilannya, Pak Bu. Betul? Sampai penjaga surga dan neraka. Surga untuk orang-orang yang taat kepada Allah, neraka untuk orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Ada petugasnya, Pak. Penjara aja juga ada petugasnya, Pak. Eneng sing tekon ngopo suwarga dadak dijaga. Bose dijaga neraka wae. Ngopo kok swarga dadak dijaga? Engko nek cah kon neraka ucul. Nek swarga ora dijaga pecicilan ngrusak hawa ning jero. Cah neraka ning donya wis tukang pecicilan rono-rono. Nek neraka ora dijaga ora teko ndi-ndi. Dijaga, dilindungi, diamankan, dan dilayani. Nah, sehingga mohon maaf sekalian, jadi jangan sampai kita punya anggapan bahwa agama Islam itu nggak ada yang punya. Ada. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang akan memberikan balasan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemarin ada orang nanya, Pak, mengapa orang ketika hidup dengan cara Islam dipastikan masuk surga? Mengapa ketika orang hidup dengan cara Islam dipastikan masuk surga? Karena yang punya agama Islam dengan yang punya surga pemiliknya sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak perlu khawatir ketika Bapak Ibu hidup sampai mati dengan Islam. Nggak usah ragu-ragu, pasti surga. Karena Allah sudah berikan jaminan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha ashtara, sungguhnya kami Allah telah membeli. Siapa yang sudah dibeli Allah? Minal mu'minin, orang-orang yang hidup dengan cara Islam. Apanya? Anfusahum wa amwalahum, nyawa dan raga. Nyawa dalam arti 3 nikmat, waktu, tenaga, dan ilmu. Raga dalam arti makna 1, harta. Maka dalam konteks Rasulullah Muhammad SAW hidupnya, beliau tidak takut mati, beliau tidak takut miskin demi Islam. Untuk Islam ada waktu bagi beliau, untuk Islam ada tenaga bagi beliau, untuk Islam ada ilmu bagi beliau, untuk Islam ada harta bagi beliau. Maka beliau nggak takut mati dan nggak takut miskin. Nah, kematian dan kemiskinan karena Islam itu Allah janjikan bi annalahumul jannah, tidak ada balasan bagi mereka kecuali surga. Maka ibu bapak yang saya hormati, tanamkan pada keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, kalau ingin mati masuk surga, nggak usah sulit-sulit dalam kehidupan di dunia. Adakan waktu untuk Islam, adakan tenaga untuk Islam, adakan ilmu untuk Islam, dan adakan harta untuk Islam. Demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita dan keluarga kita, saudara-saudara kita yang beragama Islam, untuk bisa hidup dengan cara Islam. Termasuk ini, mumpung saya ingat, yang ketiga, Pak, agama Islam itu siapa? Untuk manusia, Pak.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Makanya mohon maaf, Islamlah agama yang bicara kepemimpinan. Maka mulai saatnya orang Islam memilih pemimpin dengan cara Islam. Siapa lagi yang memilih pemimpin kalau dengan cara bukan cara Islam, kalau bukan orang Islam? Islam punya kriteria loh, Bu. Jadi namanya memilih, Pak, mohon maaf, namanya memilih itu membandingkan, betul nggak? Nek orang membandingkan berarti orang milih. Nah, Islam itu punya alat untuk membandingkan, indikatornya ada. Siji, pemimpin yang kita pilih ada yang fatona, sing Islam ning duwe ilmune Islam. Nek Islam ora ndek ilmune, ora mudeng halal haram, ora mudeng perintah larangan, ora mudeng dosa ganjaran, ora mudeng neraka swarga, wong ora ndek ilmune kok. Maka pilih pemimpin yang Islam tapi punya ilmunya agama Islam, sehingga rakyat akan diajak untuk takut hidup dengan agama, artinya taat dengan agama karena tahu halal haram, perintah larangan, dosa pahala. Yang kedua, kriterianya pemimpin yang kita pilih ada yang mereka yang punya sifat sidik, benar pikirannya, benar ucapannya, benar perbuatannya. Besok kalau memimpin, rakyat akan diajak selalu berpikir benar, berkata benar, berperilaku benar. Yang ketiga, pemimpin yang kita pilih yang punya kriteria amanah, yang jujur, bisa dipercaya, bertanggung jawab. Masya Allah, wong sing kulino ngapus kuwi nyilakake awake dhewe, nyilakake liyane. Maka Rasulullah kriteriakan mereka adalah orang-orang munafik yang nanti akan diadab ke dalam neraka. Yang keempat, pemimpin yang kita pilih yang kriterianya punya hirah untuk mengajak kebaikan dan berani melarang kejelekan. Betul? Artinya apa? Kalau pemimpin itu berani mengajak kebaikan, melarang kejelekan, rakyat diajak mlebu swarga, rakyat ojo nganti mlebu neraka karena dilarang tidak berbuat kemungkaran dan semangat diajak berbuat kebaikan. Ini kriteria penting. Saatnya orang Islam memilih pemimpin dengan cara Islam, apapun partainya, apapun ormasnya, apapun jabatannya. Kalau tak tekon setunggal penutup, kira-kira umpama kula nyalon presiden dadi mboten? Ya aja ngono kuwi mbok nggo umpama mbok ya gawe lega dadi mboten iki lho. Umpama kula nyalon presiden, Pak, insyaallah dadi, Pak. Nek enek sing ngragati. Ini rumus kemarin loh. Kita ini nggak terasa sekian puluh tahun terbiasa, terdidik, terlatih milih pemimpin karena uang. Nek Hartono nyalon ke, Pak, jangan dikira nggak jadi, Pak. Kalau model yang kemarin, dadi nek enek sing ragati. Disurvei, Hartono iso dadi presiden zaman kemarin loh, Pak. Butuh duit 50 triliun. Gampang goleke wong 5, Pak. Wong sito 10 triliun. Wis Hartono rasa kampanye, rasa pasang baliho, rasa ngundang massa. Sing penting berarti dijumuk wong selawe bar jatah teko ndoto didum aman. Betul? Ndek ben lho. Lah engko nek wis Hartono dadi, Hartono rasa mikir negara, sing mikir wong 5 iki lho, sing ngagati iki lho. Ya Yatno, ya Wagiman, ya sapa. Wong 5 kuwi wae. Aswadi wae sapa. Sing mikir wong 5 iki, Pak. Nek Indonesia ini ada 50 kementerian, maka 50 kementerian dibagi orang 5. Wong sito entuk jatah 10 kementerian. Nek urunane akeh entuk jatah menteri akeh. Nek sak kementerian nek entuk proyek batine 20 triliun, berarti entuk bati 100 triliun. Piro? Nek 20 triliun bagi 10, 200 triliun. Modal 10 triliun entuk bati 190 triliun. Masya Allah. Soben Hartono diragati neh dadi neh sing ndek ben ya. Masya Allah. Mula Hartono rasa mbok rakyat Hartono medun, ora bakal medun wong sing dadekake aku dudu rakyat kok. Sing dadekake ku Calimo iki ngenteni Calimo iki ngongkon medun apa ora ngono lho ya. Nek wong 5 ki ngongkon medun aku medun. Wong sing dadekake Calimo iki kok. Itu kemarin. Aja ngomong lho, tak omongke pancen. Mula sing wis ya wis, sing durung batalke baleni. Mudeng apa ora jane.
Itu. Maka kan seperti itu, lama-lama gue bacaan bahasanya kasar dumduman. Makanya saatnya Indonesia menuju kepada memilih pemimpin dengan cara Islam. Kata nggih, bismillah, monggo tangga kanca dikandani awake dhewe wong Islam milih pemimpin. Yang terpenting, Pak, jangan bicara kalah menang. Nggih? Milih pemimpin cara Islam jangan bicara kalah menang, Pak. Bicaranya hukum. Betul? Betul? Bicaranya hukum, Pak. Kita tidak dengan cara agama, kita adalah dosa. Menang kalah urusan belakang. Yang penting kita taat kepada aturan ajaran hukum agama. Ngerti nggih? Makaten wonten kirang nyuwun pangapunten, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayah kepada kita. Sekali hidup di dunia kita taat dengan agama sehingga kita bisa mati masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan Ibu almarhumah Hajah Marni SAG yang kemarin telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan Bapak Sekretaris Hita IPHI Bapak Ramlan yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan segera Allah beri kesembuhan. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Makaten wonten kirang langkung ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.